Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD dan juga Bapak Galih Abinugraha SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai peran administrasi dakwah dalam pengelolaan kegiatan dakwah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya administrasi dakwah itu berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan juga dakwah, yang mana merupakan proses keseluruhan dan kegiatan-kegiatan bersama yang harus dilakukan oleh semua pihak yang ada sangkut pautnya dengan tugas-tugas dakwah. Nah, administrasi dakwah bila kita tinjau sendiri itu secara bahasa artinya adalah panggilan, seruan ataupun ajakan. Bentuk perkataan tersebut dalam bahasa Arab itu disebut dengan masdar dan yad'u du'aan. Nah, dakwah ini merupakan kegiatan yang sangat mulia. Kenapa? Karena mengajak umat manusia ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Dalam segi bahasa ini dakwah diartikan sebagai memanggil, menyeru ataupun mengajak. Nah, dakwah ini sering diartikan juga oleh beberapa ahli, salah satunya adalah menurut Profesor Toha Yahya Umar yang menyatakan bahwasannya dakwah ini merupakan upaya untuk mengajak umat dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai perintah Tuhan untuk kemaslahatan di dunia juga di akhirat. Nah, sementara itu administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata ad dan ministrate, yang mana kata ad ini berarti ke atau kepada, sedangkan ministrate ini berarti melayani, membantu atau mengarahkan. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwasannya administrasi dakwah ini dapat diartikan dengan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan yang di dalamnya ada upaya untuk mengajak atau menyeru orang pada jalan kebaikan atau jalan yang benar, yaitu agama Islam. Nah, selanjutnya adalah proses dan ruang lingkup dari administrasi dakwah. Ruang lingkup administrasi dakwah ini meliputi sumber daya manusia, sumber kegiatan dakwah, fasilitas, dan berbagai unsur lainnya, yang mana unsur-unsur tersebut secara sistematis dijalankan melalui 3 fungsi kegiatan, yakni pertama perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk apa? Untuk mencapai keberhasilan tersebut itu memerlukan suatu proses pastinya. Nah, minimal meliputi perilaku manusia dalam berorganisasi sesuai dengan budaya yang berlaku sebagai alat komunikasi. Nah, perencanaan strategi adalah awal dari suatu aktivitas manajerial yang terkait dengan beberapa kegiatan untuk kedepannya dalam jangka waktu tertentu, yang mana dalam proses dakwah sangat diperlukan suatu perencanaan. Tanpa adanya rencana, maka tidak akan ada dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Administrasi dakwah dalam pengelolaan kegiatan dakwah. Peranan adalah partisipasi atau keikutsertaan di dalam usaha untuk menyumbangkan sesuatu, dalam arti tanpa pamrih kepada kepentingan kelompok. Jadi peranan bagi setiap kelompok itu begitu penting adanya, karena selain keikutserta memberikan kontribusi juga ikut bertanggung jawab, dan paling penting dari kesemuanya ini adalah adanya rasa ikut memiliki. Kalau setiap kelompok rasa ikut memihak sangat tinggi, maka sudah tentu partisipasinya sangat tinggi juga gitu. Nah, maka dari itu peran dari administrasi dakwah ini yang pertama yaitu ada tahdid atau perencanaan dakwah, yang mana secara alami ialah bab dari sunatullah, dengan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan hak dan penyusunan rencana yang matang serta disertai tujuan dakwah. Nah,
Dalam aktivitas dakwah, penyusunan rencana dakwah itu bertugas menentukan langkah dan program dalam menentukan setiap target, menentukan fasilitas, prasarana, atau media dakwah serta personal dai yang akan diterjunkan. Selanjutnya adalah tanzim, yang berarti pengorganisasian dakwah, menjelaskan bagaimana pengelolaan rencana itu, yaitu dilakukannya pembagian aplikatif dakwah dengan lebih terperinci, pengorganisasian yakni seluruh proses pengelompokan orang-orang, alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang sedemikian rupa. Nah, selanjutnya ada taujih, yang berarti penggerakan dakwah, yang merupakan inti dari dakwah itu sendiri ialah seluruh proses dukungan motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka bisa bekerja dengan lapang dada demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Selanjutnya ada rikobah, yang berarti pengendalian dakwah. Nah, pada bagian ini adanya evaluasi dakwah yang dirancang untuk diberikan kepada orang yang dinilai dan orang yang menilai berita mengenai hasil karya. Pengendalian manajemen dakwah mampu dikatakan sebagai sebuah pengetahuan teoritis praktis. Karena itu, para dai akan lebih cepat untuk mencernanya kalau dikaitkan dengan perilaku dari dai itu sendiri sesuai dengan organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.